Oh, tolong catat ya, ini rahasia antara kita aja nih. Ya, lihat baik-baik. Maka beliau katakan, lihat kalimatnya. Qala Rabbi habli. Mereka katakan aku punya keterbatasan. Mereka katakan istriku mustahil mengandung. Baik, surah Maryam. Kalau kita bacakan dari awal lebih nampak lagi. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikra rahmati abdahu Zakaria. Perhatikan kalimat yang menggunakan kata zikir. Di sini kata Allah, aku akan sebutkan, kisahkan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya Zakaria. Bisa Allah langsung mengatakan dzikr rahmati Zakaria, tapi kenapa digunakan kalimat hamba? Perhatikan baik-baik. Di Quran itu ada petunjuk-petunjuk yang memberikan sebuah status. Status ada yang disebut dengan rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Quran surah kedua ayat 151. Ada yang disebut dengan nabi. Ya, ada yang disebut dengan nabi. Ada yang disebut dengan abdun. Rasul, nabi, abdun. Rasul, nabi, abdun. Kalau dia disebutkan rasul, berarti spesifik kepada orang tertentu, diberikan misi, risalah untuk berdakwah di sekitarannya. Ada umat. Kalau nabi berarti orangnya khusus, dipilih oleh Allah dengan risalah untuk pribadinya dan orang terdekatnya saja. Tapi kalau statusnya abdun, hamba, maka itu terbuka bagi semua kalangan, baik dia nabi, dia rasul, ataupun yang bukan nabi dan rasul. Ingat rumus ini. Saya ulang ya. Kalau ada kalimat menggunakan kata rasul, maka kalimatnya hanya untuk kalangan rasul saja. Kalau kalimatnya menggunakan nabi, maka khusus untuk kalangan nabi saja. Tapi kalau kalimatnya menggunakan kata abdun, maka ini hukum diberikan oleh Allah bisa untuk rasul, untuk nabi, bahkan untuk yang selain nabi dan rasul. Perhatikan rumusnya. Ketika Allah menyebutkan kisah ke Nabi Zakaria, diawali dengan kalimat abdun, dzikra rahmati ya rabbik abdahu Zakaria. Di sini aku akan menyebutkan hikmah rahmat Rabbmu kepada seorang hamba namanya Zakaria. Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan bahwa nih, hamba ini namanya Zakaria, dia seorang nabi, tapi yang akan mengalami peristiwa ini bukan cuma Zakaria. Nanti akan ada lagi di masa depan. Mungkin dia bukan nabi, mungkin dia bukan rasul, akan mengalami peristiwa yang sama. Setelah berumah tangga, dia mengalami keadaan serupa. Tanda-tanda keturunan belum nampak dalam kehidupannya. Maka amalkan seperti amalan Zakaria ini, aku akan berikan seperti apa yang kau mohonkan. Paham maksudnya? Idnada rabbahu. Ketika beliau bermohon kepada Rabbnya, doanya. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'syu syaiba. Ya Allah, sungguh sampai dengan saat ini, fisikku, tulang-tulangku sudah mulai letih. Rambutku sudah memutih. Perhatikan doanya. Ini yang tadi saya sebutkan. Sudah sepuh, rambut memutih, fisik letih. Tapi yang paling hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sampai sekarang pun aku tidak putus berdoa memohon kepadamu. Tuh, lihat-lihat gambarannya. Dalam keadaan sedang masak, sudah menikah, sulit mendapatkan keturunan, fase kandungan belum tiba, tapi contoh pertama, jangan putus dalam berdoa. Adab pertama, tidak putus berdoa. Awas, hati-hati. Walaupun dokter memvonis misalnya, bidan mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, udah itu tanda dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera bermohon kepada Allah. Jangan putus asa. Kadang-kadang ada sebagian perempuannya sudah nggak bisa, untuk apa berdoa lagi, untuk apa ikhtiar lagi. Justru kata Quran terbalik. Semakin orang mengatakan mustahil, semakin tanda dekat dari Allah. Sudah, tinggalkan pendapat manusia, mendekat kepada Allah. Kalimat pertama, selalu jangan putus asa dalam bermohon. Tingkatkan doa, tingkatkan doa, tingkatkan doa. Nah sekarang pertanyaannya, ya Ustadz, kalau saya kemudian didorong untuk terus berdoa, bagaimana berdoanya, bagaimana kalimatnya, dan kapan saya mohonkan itu? Sekarang kita masuk kepada teknisnya. Jelas di sini? Jadi bagian pertama, kalaupun ada yang memvonis di rumah tangga Anda tidak mungkin punya keturunan, sudah, jangan sampai vonis kalimat manusia itu membuat Anda putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria sampai sepuh gak putus doa. Masa Anda yang bukan nabi putus dalam berdoa? Jelas? Baik. Sekarang masuk teknisnya. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Saya agak cepat.
Ini bayi belum lahir nih, dikandung aja belum gitu kan. Jadi kita agak fasenya kita cepatkan. Paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ada ayatnya? Baik. Teruskan 39-nya. Awas, ini sudah teknis ya, sudah teknis. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Cukup dua ayat ini, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Saya pernah sampaikan ini, petunjuk-petunjuk ini pada satu keluarga muda yang sudah berapa tahun belum mendapatkan keturunan. Orang mengatakan ini agak susah, ini belum tampak tanda. Saya bilang jangan putus asa, berdoa kepada Allah, ini caranya. Saya turunkan ini dengan apa yang nanti kita akan bahas, apa yang terjadi. Begitu saya meninggalkan tempat itu beberapa masa kemudian, tiba-tiba datanglah berita lewat WA itu. Ustaz, si fulana mengandung. Terus dia kirimkan gambaran foto dari kalimat yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Dan sekarang kandungannya sudah masuk kepada fase-fase mulai besar, sudah 5 mau ke 6 bulan. Ya, yuk kita lihat. Bismillah. 1. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, di tempat itu Nabi Zakaria berdoa. Awas, hati-hati. Doanya tetap disebutkan, tapi spesial. Di manakah doa itu dipanjatkan? 1, kalimatnya hunalika, di sana. Hunalika itu di mana maksudnya? Kembalikan ke ayat 37. Di ayat 37 itu ada satu tempat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang jika Anda memiliki tempat itu, maka Allah akan memberikan 2 hal secara cepat. 1, Allah akan mempercepat rizkinya. Orang yang minta apapun di tempat itu terkait dengan rizki, bahkan belum minta, Allah sudah dekatkan kepadanya. Awas ya. Yang kedua adalah mengabulkan dengan cepat doa-doa yang dipanjatkan. Bahkan maaf ya, saking cepatnya, baru selesai doa, jawaban sudah muncul. Saking cepatnya. Ada orang yang berdoa, jawaban muncul besok. Ada orang yang berdoa, jawaban muncul pekan depan. Ini orang baru selesai doa, jawaban muncul. Tempat itu disebut dengan mihrab namanya. Mihrab. 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 Di Quran ada 3 jenis tempat. 1, ada musalla. Ya, Quran surah kedua ayat 125. Kedua ada masjid. Quran surah 9 ayat 18. Yang ketiga ada mihrab. Contohnya Quran surah ketiga ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Imran dengan Hannah, Imran bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam dibikinin mihrab, tempat khusus yang digunakan untuk ibadah. Ya, fokus ya. Di mihrab itu tempat yang dikhususkan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Gak perlu luas. Saya ulang, tidak perlu luas. Misal sehamparan sajadah, kalau tidak ada ruangan, boleh. Ingat, mihrab itu bukan khusus tempat imam, bukan. Nanti saya berikan rahasia kenapa tempat imam disebut dengan mihrab. Boleh di rumah bikin mihrab, boleh, silahkan. Di kantor Anda pribadi bikin mihrab, boleh, walaupun cuma sehamparan sajadah. Tapi ingat, tempat itu hanya dikhususkan untuk kepentingan ibadah. Baca Quran di situ, silahkan. Sholat sunnah di situ, silahkan. Tilawah di situ, silahkan. Berdoa di situ, silahkan. Tapi urusan dunia, keluar dari situ. Makan, keluar dari situ. Maaf, terima telepon, keluar dari situ. Update status pun, keluar dari situ. Jangan sekali-kali Anda lakukan, misalnya masuk mihrab, ceklik, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu ya. Buang. Jika Anda punya tempat seperti ini, fokus baik-baik, tempat khusus untuk ibadah saja, tidak disertakan dengan yang lain, maka Allah akan berikan 2 hal yang tidak diberikan pada golongan selainnya. Apa 2 hal itu? 1, Allah akan mempercepat datang rezekinya kepadanya, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Dan yang kedua, tempat itu akan cepat mengabulkan doa yang dimohonkan, sekalipun doa itu dipandang mustahil bagi sementara orang. Apa buktinya? Maryam punya mihrab, kuncinya dipegang oleh pamannya Zakaria. Yang ngasih nganterin makanan, ngasih pakaiannya Nabi Zakaria. Tapi yang paling menarik, setiap kali masuk ke mihrab itu dibuka pintunya, sudah ada semua yang dibutuhkan di situ.
Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Sampai bertanya Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Kan aku yang punya kuncinya. Kata Maryam, perhatikan. Keluar dari lisannya, qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Inna allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sungguh paman, Allah akan memberikan rizki seperti paman ketahui pada siapa yang dia kehendaki. Lihat rumusnya, pada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan sama sekali. Perhatikan rumus dalam tafsir. Jika ada kalimat dalam Al-Quran menyebutkan siapa yang dikehendaki, maka itu bukan kisah yang menjadi dongeng, tapi ajakan untuk kita menjadi bagian dari orang yang dikehendaki itu. Ya, jadi kata Quran begini, Allah akan berikan rizki pada siapa yang dikehendaki, maka itu ajakan, jadilah orang yang dikehendaki itu. Maryam menyampaikan pada pamannya, Allah akan memberikan rizki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Pamannya menyimpulkan, oh, apa yang kira-kira Maryam punya, saya nggak punya. Sampai Maryam mendapatkan rizki tanpa batas, saya belum dapat. Maka pamannya melihat, berpikir apa itu? Di antaranya apa? Mihrab. Mihrab. Dan secara cepat menyimpulkan, bukankah rizki itu bukan makanan saja? Bukankah rizki bukan pakaian saja? Maaf, keturunan itu rizki. Keturunan rizki. Nanti ada beberapa ayat dalam Al-Quran ketika Allah berikan rizki, itu bisa berupa keturunan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan kepadamu keturunan-keturunan, kami berikan padamu rizki, keturunanmu dapat. Kami berikan pada keturunanmu rizki, kamu pun dapat. Jadi keturunan itu bagian dari rizki. Bahkan nanti ada Allah yang Allah turunkan kepada keturunan, antum dapat. Jadi anak antum yang dapat, antum kebagian. Cucu antum yang dapat, antum kebagian. Banyak tuh sekarang. Dan keturunan itu sederhana. Keturunan itu bagian dari rizki, kata Quran. Bagian dari rizki. Maka ketika Nabi Zakaria melihat, oh, keturunan bagian dari rizki, saya belum dapat, yang lain dapat. Maka beliau simpulkan, saya mesti jadi bagian yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kesimpulannya? Saya belum punya mihrab, maka saya bermohon di mihrabnya Maryam itu. Bermohon di mihrabnya Maryam. Masuk ke ayat 38-nya, hunalika, di mihrab itulah beliau bermohon kepada Allah. Jadi kalau Anda, maaf sekali lagi, punya pernyataan-pernyataan dari luar mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini nggak mungkin punya keturunan, maka bagian pertama, jadilah seperti orang yang dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Apa caranya? Coba bikin mihrab. Walaupun cuma dikontrakan. Saya dulu ngontrak dan bukan aib. Kami nikmati itu. Bukan aib kontrak. Ya uang kita juga Allah titipkan halal. Ya tidur di mungkin kasur yang nggak seperti orang-orang kebanyakan sekarang. Ya kasurnya nempel ke lantainya. Cuman ukuran mungkin kasur-kasur setengah kasur mewah yang sekarang. Ya begitu kemudian saya di atas, saya kadang-kadang di lantai, saya datang, dia sedang di kasur, kemudian pindah ke lantai. Saya bilang, ayo kita berdua di kasur. Ah tidaklah, saya sedang gerah katanya. Ya, Masya Allah. Dan kita punya mihrab, walaupun cuma sehamparan sejadah. Dan itu bukan aib. Bukan aib teman-teman. Begitu Anda bentangkan itu, perhatikan apa yang terjadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Di mihrab. Bikin bentangan sejadah, jadikan mihrab, di situ Anda bermohon, berdoa, beribadah kepada Allah. Apa doanya? Yuk kita mulai kalimatnya. Dua kalimat doanya. Maaf, paham sampai sini? Paham ya? Jadi keturunan itu termasuk rizki, bagian dari keturunan. Makanan rizki, pakaian rizki, uang rizki, keturunan rizki, ketenangan rizki. Jangan selalu dilihat rizki itu berupa materi. Tempatnya apa namanya? Perhatikan doanya. Perhatikan. Qala. Gak usah diikutin, cuma perhatikan aja. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini doa bisa antum kemudian hafalkan. Kalau bisa ayatnya hafalkan. Antum bikin mihrab. Setelah antum bikin mihrab, lalu antum bermohon kepada Allah. Dalam sholat antum bacakan kalimat ini, ayat ini. Perhatikan kalimatnya, saya berikan rahasianya. Fokus baik-baik. Oh, tolong catat ya. Ini rahasia antara kita aja nih. Ya, lihat baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pertama, Nabi Zakaria menyebutkan sifat Allah yang memberi tanpa batasan. Memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Buka dulu Quran surah ke-17 ayat 110. Tulis dulu. Quran surah 17 ayat 110.
Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Lihat baik-baik ya. Kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, minta. Kata Allah, kalau pengen cepat dikabulkan, maka sertakan nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan Anda. Allah itu punya nama-nama terbaik yang disiapkan langsung sesuai dengan kebutuhan yang Anda sedang rasakan. Lihat kalimatnya. Qulidullah. Kata Allah, kalau sedang punya masalah, maka panggil Allah. Minta, berdoa, mohon. Awid Ar-Rahman, sebut namanya Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, atau selama Anda punya persoalan spesifik dan ingin bermohon kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda sedang susah, sebut namanya Ya Al-Fattah. Rizki sedang terasa sulit, sebut Ya Razzaq. Di pekerjaan ada yang mengganggu, sebut namanya Ya Al-Jabbar. Sedang belajar, besok mau ujian, minta diberikan tambahan pengetahuan, sebut namanya Ya Al-Alim. Ujian terasa berat, sebut namanya Ya Sabr. Sebut, cari nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan Allah sudah mendesain semua nama itu sesuai dengan kebutuhan kita. Di pertama, sebutkan nama Allahnya. Kedua, kemudian sebutkan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nabi Zakaria divonis oleh medis, nggak mungkin punya keturunan, ini nggak bisa, Anda terbatas. Maka beliau memanggil Allah dengan namanya yang memberi tanpa batas. Nama Allah yang memberikan tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab, sifat pemberi tanpa batas. Kalau kita minta cepat, minta mohon, maka ganti kalimat Wahhabnya dengan Hab. Hab. Kalau untuk pribadi, ganti dengan Li, Habli. Kalau untuk banyak, gunakan Lana, Lana, Rabbana, Hablana. Lana. Untuk diri sendiri, Li. Maka beliau katakan, lihat kalimatnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kalau dalam bahasa kita, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka katakan aku punya keterbatasan. Mereka katakan istriku mustahil mengandung. Maka ketika mereka katakan kami terbatas, ya Allah, kami mohon dengan namamu yang memberi tanpa batas. Buktikan pada mereka, ya Allah, bahwa engkau bisa memberi tanpa batasan. Kami mohon darimu saja, bukan dari yang lain. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa kami, ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, kepada siapa lagi lantas kami mesti memohon? Lihat kalimatnya. Begitu dibacakan kalimat itu di dalam mihrab tadi, dalam suasana salat. Tahu dari mana dalam suasana salat? Teruskan ayat 39 itu. Ya, beliau masih berdiri dalam salatnya. Berdiri disebut qaimun. Sedang salat disebut yusalli. Perhatikan ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, langsung turun jawaban. Padahal salatnya belum selesai, masih berdiri dalam salatnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun, sedang berdiri. Yusalli, masih salat fil mihrab, di mihrab. Lihat, beliau dalam salatnya minta, masih berdiri. Ya, saya sering katakan kepada Anda teman-teman, salat itu bukan syariat spesifik kepada umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan umat sebelumnya sudah salat. Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Ya, Nabi Zakaria salat di Ali Imran ayat 38 39. Bahkan Nabi Ismail jauh sebelumnya salat, Quran surah 19 ayat 55, minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dan di antara fungsi salat buat minta kepada Allah, mohon, minta. Nabi Zakaria tunaikan salat di mihrab, dalam salat minta yang dahsyat, baru selesai doa, belum selesai salat. Kalimatnya pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua datang jawaban. Antara doa dengan jawaban nggak ada jeda, baru selesai doa jawaban muncul. Kata Allah lewat malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan disebut monopos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Dia akan mengandung, lahirkan, bayinya hidup, namanya Yahya. Simpulan pertama, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bikin mihrab sebagai ikhtiar. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, lakukan doa dalam salat, mohon kepada Allah.
Berita baiknya teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Nabi Zakaria sholat, bermohon dalam sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat, ditunggu langsung oleh Allah. Mau minta apa? Kamu minta sekarang, aku berikan. Apa dalilnya? Buka Quran surah kedua ayat 45 sampai 46.